Oh, direkam. Oke. Oh iya, Mbak, punten ini di laptop saya masih belum bisa live stream via YouTube. Jadi sebagai gantinya saya record di laptop saya dulu, nanti saya upload di YouTube insya Allah. It's okay, jazakallah khair, Marvin. Mangga, Muti dan Takia, dilanjutkan. Oke, mungkin langsung ke Taki aja kali ya, Mbak. Tadi kayaknya udah dibuka kan ya. Atau perlu tak bantu share screen tatak biar nggak Oh, anu oh boleh, ada boleh, bug. boleh, boleh. Oke, wait ya. Ini masih belum bisa share screen, Mbak. Kayaknya belum di ACC. Hmm, oke, wait. Co-host, Melvin bisa kasih akses untuk share screen? Sudah, Mbak. Oke, Oke, coba udah lagi, Muti. bisa. Oke. Iya, udah bisa, Mbak. Bentar. Ini udah aman belum, Mas, Mbak? Ya, aman. Bismillah, lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kah ini? Oke. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, walaupun banyak dari teman-teman di sini banyak yang udah kenal gitu ya. Jadi, um, nama aku Takia Azimah Husna, terus aku dulu S1 di ITS, terus lanjut lagi di S2 Arsitektur Riset ITS. Nah, jadi sebenarnya di ITS itu pasca sarjananya itu ada banyak pilihan, ada profesi, riset, perancangan. Nah, aku sendiri ambil di riset karena ingin memperdalam ilmunya gitu. Terus habis itu untuk bidang minat sendiri dari dulu eh, pemilihan topik TA sampai di S2 ini nanti rencana tesis ya insya Allah di sekitar ini arsitektur Islami, perumahan atau pemukiman serta build and build Islamic environment dan juga participatory design. Terus untuk aktivitas saat ini tuh ya itu tadi belajar, terus juga aku juga sebagai koordinator di Mahat Ahlul Quran, terus juga kerja di marketing officer di Yayasan Manarul Ilmi ITS. Terus next, lanjut aja deh. Oke. Mungkin ini nanti sedikit pembahasan ada konten overview sebelum apa masuk ke pembahasannya. Jadi ada cerita tentang sejarah. Terus habis itu cerita tentang diaspora Palestina ada di berbagai negara, terus rekonstruksi dan juga apa study case tenda pengungsian Palestina di salah satu study case di luar negeri nanti dan juga bagaimana terbentuknya masa depan perumahan Palestina gitu. Sebelumnya don't expect too much ya Mas Mbak di sini sekalian. Karena eh, ya di sini kan sama-sama belajar gitu. Terus ini juga apa eh kon apa buat masalah isu Palestina ini aku juga baru nge-recall lagi terkait apa ya info dan juga updatean berita terbarunya karena sebenarnya kemarin waktu mempelajari apa tentang perumahan Palestina itu kayak kita cuman mempelajari di salah satu buku eh, tentang human settlement gitu. Jadi nggak terlalu banyak membahas terus ini karena di alhamdulillah karena diminta tolongin untuk sharing di sini, jadi akhirnya aku lebih banyak belajar dari sumber-sumber lainnya juga. Begitu. Next. Oke. Mungkin di sini kita mulai dari cerita sejarah dulu ya. Eh, Teman-teman mungkin sudah sering dengar terkait peristiwa Nakba atau peristiwa malapetaka ini bagi seluruh eh, masyarakat dunia, terutama yang terdampak langsung yaitu warga Palestina sendiri. Jadi Nakba itu adalah peristiwa besar di mana pada suatu hari di tahun 1947 itu PBB atau UN itu menyetujui berdirinya negara Israel. Kenapa disetujui? Jadi karena adanya sebelumnya mungkin kalau teman-teman udah pernah baca ceritanya tentang berdirinya negara Israel itu gimana-gimana. Dulu aku sempat nonton film di serial Turki gitu ya tentang uh,
Payitat Abdul Hamid, singa terakhir Turki Utsmani gitu, di situ muncul seorang tokoh yang mengajukan apa ya, istilahnya mengusulkan bahwa Israel nanti akan jadi suatu negara. Namanya Theodor Herzl, mungkin kalau teman-teman pernah dengar. Nah, Theodor Herzl itu, tapi pada akhirnya dia nggak mengalami eh, ini. Jadi waktu sebelum negara Israel berdiri, Theodor Herzl itu udah mati duluan, udah meninggal duluan. Nah, perjuangannya dia itu dilanjutin sama Ben Gurion ini. Ben Gurion ini. Nah, karena berdirinya negara Israel, mereka kayak ngerasa divalidasi oleh dunia, divalidasi oleh PBB kan ya, eh, untuk bisa lebih bahasa kasarnya kayak lebih brutal lagi, meng apa ya istilahnya kayak menduduki negara Palestina yang udah dijanjikan untuk mereka itu karena divalidasi dan diizinkan oleh dunia gitu. Nah, kemudian karena mereka melakukan itu, jadi mereka tuh melakukannya emang langsung nyerang gitu di 1940, di tahun sekitar 1948, setelah mereka divalidasi dan disetujui berdirinya negara itu, mereka itu menjajah dengan brutal gitu. Apa mulai melakukan pengusiran, displacement, kemudian penggusuran, terus habis itu penghancuran rumah-rumah. Kemudian karena paksaan dari apa Israel terkait pengusiran itu, akhirnya eh, masyarakat Palestina itu terpaksa harus pindah karena kalau enggak ya terancam nyawa mereka. Akhirnya eh, mereka pindah, akhirnya menepi ke lokasi-lokasi yang terdekat gitu, baik ke apa lokasi di luar pembombardiran, kemudian malah ketika sudah meluas, semakin meluas, mereka itu ke negara tetangga yang mau menerima mereka gitu, termasuk Lebanon dan juga sekitarnya gitu. Terus habis itu, di tahun 1949, jadi PBB itu tadi kan sudah menyetujui berdirinya negara Israel, tapi setelah disetujui ternyata eh, malah terjadi kerusakan. Akhirnya mereka kayak ngerasa tanggung jawab gitu dengan membentuk PBB yang khusus bekerja di bawah eh, ya, eh, bekerja untuk proses kemerdekaannya Palestina gitu, untuk melakukan pemulihan pasca perang dan juga untuk menjamin kehidupan masyarakat Palestina. Namanya UNRWA gitu ya, kalau di badannya PBB sendiri. Kemudian dari eh, setelah dibentuknya UNRWA, mereka kan semakin sebenarnya setelah dibentuk UNRWA itu masih tetap mereka si Israel itu masih tetap nyerang sampai sekarang itu kan bahkan. Nah, dalam proses itu sebenarnya banyak perjanjian-perjanjian gencatan senjata dan juga banyak hal terjadi. Terus salah satunya itu ada juga pembentukan Palestine Authorities. Nah, yang itu tuh malah justru semakin memperparah kondisi Palestina dan juga memperkuat kedudukan kolonialisme. Jadi Palestine Authorities itu buat membantu mereka, istilahnya kayak otaknya tuh Israel, tapi mereka tuh memperkerjakan masyarakat Palestina untuk membantu mengkoordinir di lapangan gitu. Kayak kalau misalnya nanti ada displacement, kalau misalnya ada pemindahan, mereka bantu menginfokan, ayo pindah ke tepi barat, ayo pindah kemana. Nah, itu yang kerja di lapangan itu masyarakat Palestina yang masuk dalam Palestine Authorities. Nah, tapi itu otaknya tetap dari Israel. Begitu. Itu sedikit cerita tentang eh, mereka keluar dari apa ya, dari tempat asal mereka, dari desa mereka karena eh, berdirinya negara Israel itu tadi dari tahun 1947. Kemudian bisa di next. Nah, tadi setelah adanya kejadian Nakba atau peristiwa Nakba Malapetaka itu, eh, akhirnya muncullah berbagai diaspora di berbagai negara gitu ya, termasuk negara tetangga di Timur Tengah, bahkan di luar Timur Tengah juga ada. Nah, diaspora ini muncul karena adanya semangat dari masyarakat Palestina sendiri yang masih bersatu ingin kembali ke negara mereka gitu. Jadi walaupun mereka berpisah-pisah di negara-negara tetangga, mereka itu masih punya semangat yang
optimisme gitu loh bahwa mereka suatu saat nanti masih bisa kembali ke negara mereka, sehingga peran-peran mereka di setiap masing-masing diaspora ini misalnya di Yordania, Suriah, Lebanon itu mereka tuh kayak punya peran sendiri gitu. Kayak istilahnya ini yang di luar Timur Tengah ini ada di Amerika Serikat gitu ya. Mereka tuh ada juga loh pengungsi Palestina yang sampai mengungsi di Amerika sana, yang mereka tuh membantu menyuarakan eh, apa kemerdekaan Palestina, kebebasan Palestina, agar mereka bisa kembali ke negara mereka di negara yang membantu Israel gitu. Jadi peran mereka di sana sangat penting dan juga sangat apa ya istilahnya eh, sangat besar gitu ya untuk di dunia informasi terkait Palestina gitu. Kemudian juga di eh, lebih banyak itu di wilayah Timur Tengah ada banyak tenda pengungsian. Nah, di sini tuh sebenarnya ada istilah yang kemarin aku pelajari di salah satu buku eh, yang aku pelajari di kelas itu dioksimoron. Oksimoron itu kayak seolah-olah kontradiktif gitu. Jadi mereka itu sebagai pengungsi, tapi kan udah ada yang meninggal tuh. Mengungsi tapi sampai meninggal. Mengungsi tapi sampai diwariskan pengungsiannya itu. Jadi mereka mengungsi yang istilahnya pengungsian itu adalah sementara, tapi mereka di situ entah sampai kapan gitu. Eh, ya, wallahu a'lam gitu kan. Mereka kita tidak tahu, mereka juga tidak tahu. Jadi ada istilah muncul istilah oksimoron ini karena eh, adanya paradoks dan juga kontradiktif antara pengungsi dan juga pengungsi dan juga apa ke permanenan dalam mereka hidup di sana gitu. Nah, mereka itu coba bayangin ya teman-teman ya, ketika mereka mengungsi gitu, tidak di negaranya sendiri, bukan di wilayahnya sendiri gitu ya. Mereka itu hidup dalam ketidakpastian, terus tanpa adanya hak tanah, tanpa adanya klaim keamanan, dan juga seringkali itu nggak dikasih hak-hak dasar gitu. Istilahnya kalau kita di negara sendiri aja, buat mau aman, kita harus punya klaim asuransi gitu. Misal asuransi kesehatan itu kita harus punya. Nah, mereka di negara tetangga dan juga negara-negara yang mereka tinggali untuk mengungsi, itu sangat susah mendapatkan hak seperti warga aslinya gitu. Bahkan mereka untuk bekerja di negara eh, yang mereka tinggali, kayak contohnya yang kemarin aku baca itu di Lebanon gitu ya, di Lebanon itu mereka di sana kayak bahkan sampai dapat diskriminasi gitu karena lapangan pekerjaannya emang udah sedikit di negara sendiri, kemudian masyarakat Palestina yang juga ikut mau bekerja gitu untuk mendapatkan penghasilan. Eh, Seperti itu yang kayak mungkin kita tuh nggak pikirin gitu kalau kita itu nggak mempelajari lebih dalam gitu bagaimana mereka tinggal di negara-negara yang mereka eh, istilahnya kayak mengungsi gitu ya, mengungsi gitu. Nah, kemudian eh, bisa di next saja Mbak Mutia. Oh iya. Nah, ini salah satu eh, apa ya? Contoh tenda pengungsian atau studi kasus tenda pengungsian yang ada di Lebanon yang aku ambil dari bukunya Human Settlement. Jadi ini adalah pengungsi apa ya? Tenda pengungsi yang terlama tertua yang dia itu bangun sejak terjadinya Nakba. Dibangun itu sejak terjadinya Nakba. Nakba itu kan sekitar 1947 1948. Nah, tenda ini dibangun itu di tahun itu juga gitu. Kemudian pada 2007 tenda pengungsian yang sudah berbentuk rumah ya, karena ada istilah oksimoron itu tadi, jadi tenda mereka itu sebenarnya udah bukan lagi bentuk tenda, jadi udah bentuk perumahan yang bahkan terstruktur gitu, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya, bahkan udah terlihat seperti hotel, motel gitu ya, karena mereka perlu banyak ruang gitu kan, jadi vertikal gitu ke atas, bertingkat-tingkat gitu. Tenda pengungsian yang ada di situ itu hancur gitu, dan hancurnya itu bukan karena Israel, teman-teman. Di situ ada penyerangan dari pemerintah Lebanon sendiri yang memberikan hak mereka mengungsi. Mereka menyerang masyarakat warga Palestina yang mengungsi di situ karena apa? Karena eh, dikhawatirkan mereka itu berbahaya gitu. Karena dilihat adanya apa ya?
mereka tuh menyimpan senjata juga nih, apa saudara kita yang di Palestina Fatah el-Islam, ini organisasi Fatah el-Islam, mereka tuh terlihat kayak menyimpan senjata dan juga eh, hal-hal itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah Lebanon, takutnya mereka menyerang Lebanon gitu. Padahal kan itu sebagai bentuk antisipasi mereka untuk Israel gitu kan. Tapi karena adanya itu, dilihatnya itu, akhirnya mereka diserang gitu. Akhirnya sampai pemukimannya runtuh seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2008 itu dilakukan rencana rekonstruksi dari pemerintah Lebanon sendiri dan juga PBB dari UNRWA itu tadi untuk melakukan merencanakan pembangunan lagi di eh, Lebanon, di Nahar el-Balat, di utara Lebanon. Mereka melakukan merencanakan rekonstruksi sepihak tanpa adanya diskusi dengan masyarakat yang mengungsi di situ sendiri. Jadi kayak mereka tuh nggak ngajak diskusi masyarakat Palestina. Nah, setelah mereka mau membangun, kayak udah terlihat ada rencana-rencana pembangunan seperti pembersihan lahan dan lain-lain, masyarakat Palestina tuh protes gitu. Kenapa protes? Karena dilihat desainnya itu tidak sesuai dengan eh, apa ya, tidak sesuai dengan latar belakang mereka gitu. Yang mana eh, tujuannya pemerintah ini merekonstruksi adalah emang mau dimodernisasi agar strukturnya lebih kuat dan agar terlihat lebih bersih dan juga lebih tahan lama gitu kan. Tapi mereka nggak setuju karena itu nggak sesuai sama kita. Pertama nggak ada communal space karena di Palestina sebenarnya dulu rumah mereka itu tata letaknya itu seperti di desa gitu. Jadi mereka masih kuat persaudaraannya, masih solid, masih sering bersosialisasi dan berkomunikasi. Sedangkan rencana rekonstruksi yang diusulkan oleh pemerintah itu uh, seperti individualisme gitu dibuatnya karena kayak modern modern dan juga individualisme gitu. Nah, sehingga ketika masyarakat Palestina protes, akhirnya dilakukan ini seperti yang ada di gambar ketiga ini, eh, apa mereka membuka diskusi dengan masyarakat Palestina yang tinggal yang mengungsi di Nahar El Barat itu untuk oke gimana maumu kayak gitu, apa yang kamu butuhkan di pengungsian ini kayak gitu. Akhirnya mereka eh, melakukan diskusi untuk menghasilkan desain yang ada di bawah ini. Nah, itu udah sesuai dengan apa kebutuhan masyarakat Palestina dan juga disesuaikan dengan latar belakang perumahan mereka yang sebelumnya. Nah, teman-teman ini yang dinamakan participatory design yang tadi mungkin masuk di minatku gitu ya. Karena desainnya itu uh, berdasarkan partisipan dari masyarakat juga ikut mendesain itulah istilahnya. Kemudian setelah diusulkan rekonstruksi ini terjadilah desain yang seperti ini kan. Tapi sebenarnya ini desainnya belum 100% jadi karena eh, banyak yang belum terbangun juga karena kurangnya dana gitu. Sedangkan ketika dananya cukup aja masih butuh 2 tahun tambahan, ini terakhir di 2022, dan sampai saat ini belum ada dana lagi untuk melakukan rekonstruksi itu. Begitu. Next, bisa di next. Ini tadi cerita tentang salah satu pemukiman pengungsian warga Palestina yang ada di Lebanon. Nah, kemudian ini tadi kan kita kayak udah cerita tentang latar belakang dan juga sejarahnya kenapa mereka bisa se apa ya se bisa sampai tinggal di negara tetangga bahkan sampai ke luar negeri dan juga sampai apa ya tendanya yang berupa tenda itu udah menjadi seperti bangunan permanen gitu. Jadi sekarang kita melihat terus gimana mereka nanti ke depannya gitu. Ini aku bagi jadi beberapa aspek gitu ya. Mungkin yang pertama dari segi hukum dulu. Jadi sebenarnya mereka itu sudah dijanjikan oleh dunia kalau mereka itu berhak untuk kembali ke tanah mereka gitu. Berdasarkan right of return dari PBB nomor 194 yang di situ tuh berisi bahwasannya pengungsi Palestina yang ingin kembali ke rumahnya dan hidup damai harus diizinkan kembali. Dan mereka yang memilih tidak kembali berhak mendapat kompensasi. Kompensasi. Habis itu ada prinsip lain yang ini juga diakui oleh PBB dan juga masyarakat dunia, yaitu Pinheiro Principle, yang isinya itu bahwa pengungsi punya hak untuk mendapatkan kembali rumah, tanah, ataupun properti mereka, dan apa mendapatkan kompensasi apabila restitusi penuh itu tidak mungkin. Jadi sebenarnya dunia itu sudah apa ya istilahnya menjanjikan dan kayak gak apa-apa buat balik lagi ke negara mereka. Tapi masalahnya kan sekarang agresi dari Israel itu memang
belum tidak pernah berhenti. Jadi mau sedirekonstruksi apapun eh, bangunannya, kalau ancaman dan juga hambatannya belum selesai, itu akan sia-sia gitu. Sebenarnya bukan sia-sia juga sih, terlihat ada usaha gitu ya, tapi kayak akan terancam runtuh lagi gitu loh, kalau mau dibangun lagi gitu. Jadi bisa di next, mungkin bisa di next ke pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, ini salah satu eh apa ya, langkah-langkah masa depan perumahan Palestina eh, dari segi arsitektural. Tadi kan udah dari segi hukum. Nih kalau dari segi arsitekturalnya, jadi sebenarnya mereka itu melakukan resettlement untuk melakukan keberlanjutan, melangsungkan keberlanjutan hidup mereka gitu ya. Jadi resettlement ini kayak istilahnya kayak keputusan terburuk karena kayak mereka cuma pindah aja gitu. Mereka nggak dapat hak untuk tinggal lagi, tapi kayak cuma pindah tempat aja. Dan eh, ini aku ambil dari salah satu jurnal gitu ya, yang membahas tentang resettlement di Palestina. Jadi ada suatu kota di Khan Yunis di Gaza. Itu tuh eh, dahulu kala di tahun 1983 dan juga sampai 1993 itu melakukan eh, resettlement. Jadi resettlement tuh istilahnya kayak cuman pindah doang gitu kan. Nah, ini tuh ada istilah kontradiksi yang eh, terjadi di antara arsitek dan juga perencana lokal yang berkaitan dengan konsep dari resettlement itu tadi. Bahwasannya sebenarnya mereka itu melakukan resettlement itu juga atas kolonialisasi dari Israel. Jadi kayak eh, Israel membabar di sini, terus habis itu suruh pindah ke tepi barat. Terus habis itu eh, ini apa sudah dibombardir lagi, habis itu mereka disuruh pindah ke eh, jalur Gaza gitu ya. Itu sebenarnya kayak akal-akalan Israel aja untuk mereka itu biar bisa memperluas negara Israel. Jadi kayak Palestina itu kayak didesak terus untuk menyempit, menyempit, menyempit sehingga biar mereka tuh bisa melakukan perluasan gitu. Jadi sebenarnya ini kayak eh, gimana ya, Mbak? Gimana masyarakat Palestina solusinya ketika emang lagi dibom ya mereka memang harus pindah gitu. Mereka memang harus eh, tergusur gitu secara paksa. Tapi di sisi lain ternyata ya Israel itu sedang melakukan perluasan lingkungan gitu loh, perluasan negara gitu. Dan bahkan ketika mereka melakukan perluasan negara, mereka tuh juga sambil membangun rumah mereka di situ di atas tanah Palestina yang sudah rusak gitu. Jadi sebenarnya apa mereka tuh pindah disarankan ke sana. Bahkan mereka itu juga si Israel itu membangun eh, bangunan khusus yang ditujukan untuk Palestina gitu ya, kayak istilahnya disuruh pindah ke bangunan ini agar aman gitu. Mereka membangun, tapi membangun ini bukan untuk kebutuhan warga, tapi kayak memberi istilahnya kayak membeli pernyataan kayak di sini loh aman kayak gitu. Padahal ya itu tadi mereka sebenarnya sedang menyusun perluasan negara gitu. Oke, next. Nah, itu tadi resettlement ketika eh, mereka berpindah dari suatu tempat yang sudah lama mereka tempati ke tempat yang baru. Nah, ini dari segi arsitektural lainnya ada reconstruction. Jadi eh, membangun kembali yang tadi sebenarnya sudah ada studi kasusnya di Nahar El Barat di Lebanon. Nah, ini juga ada studi kasus lain di mana di kota Khan Yunis yang ada di jalur Gaza. Nah, ini tuh direkonstruksi melalui pendanaan Qatar yang dibangun karena 2 tahun sebelumnya, jadi di 2014 itu ada agresi militer dari Israel yang sampai membombardir. Akhirnya Qatar itu membantu untuk membuat perumahan buat warga Palestina yang terdampak di tahun 2016 diresmikan. Nah, kemudian 2023 terjadi penyerangan lagi, sehingga apa yang direkonstruksi istilahnya kayak eh, sia-sia gitu ya karena udah nggak bisa ditinggali lagi. Tapi ya eh, selama dalam kurun 7 tahun lah ya kurang lebih bangunan itu
digunakan gitu. Nah, sebenarnya dalam proses rekonstruksi ini ada banyak pertentangan dari warga Palestina sendiri yang merasakan tinggal di situ gitu. Jadi ketika apa ada wawancara mendalam setelah dibangunnya apa ini ya istilahnya Hamad City kayak kota barunya setelah rekonstruksi, bahwasannya perumahan ini itu dibangun itu berdasarkan agensi driven gitu. Jadi kayak ya udah em, Qatar menyediakan ini, tinggallah di situ gitu. Yang ternyata sebenarnya tuh nggak sesuai sama apa kebutuhannya masyarakat Palestina yang tadi sudah aku sebutin gitu. Bahwasannya mereka itu sebenarnya latar belakang perumahannya itu kayak di desa, terus habis itu suka bersosialisasi dan juga suka dengan apa berkumpul gitu ya, community gitu. Tapi di sini tuh dibuatnya ya seperti ini gitu, seolah-olah kayak nggak ada ruang untuk berkumpul gitu. Terus habis itu tidak sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang ada di Gaza. Jadi mereka tinggal di situ itu masih disuruh bayar gitu. Karena istilahnya kayak uang sewa gitu. Tapi selama beberapa tahun mereka tinggal di situ, ternyata ya tidak ada yang bisa membayar. Karena apa? Karena ekonomi belum stabil. Kemudian mereka juga nggak tahu mau kerja apa karena kondisi negara seperti itu gitu. Akhirnya eh, mereka tidak mampu untuk membayar sewa rumah yang ada di situ, istilahnya sewa apartemen yang ada di situ gitu. Nah, sehingga di paper ini dia tuh kayak menyarankan bahwasannya kalau memang kita mau merekonstruksi suatu apa ya pemukiman pemukiman yang habis dilanda kayak tsunami atau bencana gitu kita kita tuh juga harus apa berdiskusi dengan mereka, istilahnya kayak participatory design itu tadi. Jadi kita perlu berdiskusi dengan agensi yang akan membangun, kemudian ownernya, misal siapa yang mendanainya, kemudian komunitas sekitar yang nantinya akan menggunakan tempat itu gitu. Jadi harus berdasarkan kebutuhan pengguna nantinya gitu. Karena kalau enggak, ya itu tadi apa desain dari arsitektural yang sudah dibangun itu nggak bisa optimal gitu, nggak bisa dipakai dengan maksimal oleh mereka yang tinggal di situ gitu. Kemudian next dari segi resettlement reconstruction mungkin terlihat belum ada yang optimal gitu ya karena kayak rekonstruksi pun bisa dilakukan sebenarnya cepat itu tadi ya bisa bermanfaat tapi selama emang kondisi politik belum stabil eh, istilahnya kayak eman-eman dana yang sudah dikumpulin gitu itu tidak bukan dana yang sedikit untuk membangun hunian eh, pasca perang gitu. Nah, ini aku menemukan paper lagi yang membahas tentang eh, possibility perumahan di Palestina gitu. Jadi ini ada mahasiswa dari Spanyol yang melakukan eh, simulasi melalui komputer gitu ya istilahnya kayak driven design reconstruction gitu ya. Jadi konsepnya adalah modular, partisipatif, dan juga sesuai dengan etis dengan metode AI driven design. Nah, dalam mendesain, sekarang tuh sebenarnya kan kita sudah banyak menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak lain tidak bukan arsitek itu juga sering menggunakan AI dalam mendesain bangunan. Tapi AI itu bukan dijadikan sebagai eh, apa ya bentuk final gitu. Tapi melainkan eh, bukan dijadikan sebagai strategi utama, tapi sebagai tools untuk membantu arsitek dalam berpikir gitu. Nah, ini dari konsep yang pertama yaitu konsep modular. Eh, modular ini maksudnya adalah yang diusulkan dari paper itu L-shape gitu. Jadi eh, seorang arsitek itu hanya memberi bentuk dasar, modul dasar gitu. Jadi nanti hunian itu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi kayak istilahnya kayak ngasih satu eh, rumah gitu ya, satu rumah berbentuk L, tapi itu masih ada space-nya untuk bisa diperluas, masih ada struktur biar bisa strukturnya dibuat yang kuat biar bisa ditinggikan gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah, masing-masing pengguna gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Strategi modular ini juga sering dipakai buat huntara-huntara atau hunian sementara
buat apa ya, menanggulangi bencana yang ada di eh, Indonesia, terus itu di luar negeri, di Italia itu juga pernah melakukan apa ya, modular design gitu ya. Jadi kayak si owner atau si penyedia dan juga si kontraktor itu cuma menyediakan apa, sebuah bangunan basic atau bangunan dasar gitu yang nantinya dikembangkan oleh mereka. Nah, kemudian modular yang disarankan oleh paper yang ada di sini itu mereka itu berlandaskan geometri matematis. Jadi eh, di arsitek itu kan tentunya kayak apa ya? Pasti kita mementingkan eh, estetik, terus habis itu apa ya, harmonis. Jadi dengan menggunakan rasio emas, habis itu Fibonacci dan juga tipologi itu apa, diharapkan desainnya itu bisa selaras gitu dan juga tetap rapi gitu. Jadi walaupun ada ekspansi atau perluasan, apa terlihatnya tuh masih tetap harmonis dan juga teratur gitu. Nah, ini tadi dengan menggunakan desain modular itu tuh bisa memberi fleksibilitas bagi penghuni untuk menambah ruang-ruang yang mereka butuhkan gitu. Dapur, halaman, kamar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing nanti ketika sudah mendapatkan rumah itu. Kemudian, next. Nah, ini eh, dari segi partisipatifnya yang ada yang dibahas di paper ini gitu. Jadi dia menyatakan bahwa rekonstruksi Gaza itu nggak boleh hanya bersifat top down atau tadi ya agensi lead gitu. Jadi ketika eh, apa tidak boleh hanya pemerintah pemerintah doang yang merencanakan rekonstruksi itu atau pembangunan itu seperti yang dicontoh di kasus Lebanon tadi, ketika pemerintah yang mengusulkan ternyata tidak sesuai dengan masyarakat, jadi akhirnya mereka protes gitu. Atau yang di Palestina tadi, di Hamad City, ketika apa diusulkan oleh Qatar, tapi ternyata mereka sendiri juga tidak sesuai dengan kebutuhan itu dan juga ternyata tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka untuk membayar sewanya gitu. Jadi apa rekonstruksi yang bersifat top down atau hanya satu arah dari atas gitu kayak akhirnya jadi satu desain itu masih kurang maksimal sehingga eh, desain partisipatif itu sangat diperlukan dalam membangun perumahan sosial teman-teman gitu. Jadi eh, agensi yang disediakan itu diserahkan kepada pengungsi. Jadi kayak mereka bisa berdiskusi dan juga menyesuaikan bagaimana kebutuhan bentuk rumah mereka nanti gitu. Kemudian juga eh, dengan participatory design itu masih bisa memungkinkan mereka me, apa ya, melestarikan budaya mereka karena eh, mereka pastinya masih dekat dengan apa ya, rumah mereka yang lama dulu yang ada di Palestina gitu sehingga masih bisa menyesuaikan dengan kebiasaan, terus habis itu adat dan juga budaya bahkan juga desain-desain rumahnya Palestina sendiri gitu. Kemudian next. Nah, ini dari AI generatednya yang yang muncul dari hasil paper ini. Jadi sebenarnya teman-teman, aku mencari banyak hal terkait bagaimana masa depan perumahan Palestina ini nanti. Eh, Banyak yang masih bersifat statement dan juga apa ya, istilahnya premis, pernyataan, janji yang disampaikan oleh PBB dan banyak lembaga lain gitu yang kayak bantu mendesain itu banyak sebenarnya. Cuman aku yang aku dapat yang ada visualisasinya dan juga yang terlihat paling possible gitu diterapkan itu ini yang akhirnya aku pilih untuk disampaikan ke kalian gitu. Nah, ini hasil dari AI driven-nya. Jadi, eh, ini tadi AI itu bukan dijadikan strategi utama, tapi sebagai tools bagi arsitek dan juga komunitas dalam membangun kembali Gaza. Nah, ini eh, mereka itu menggunakan kan tadi L-shape ya bentuknya. Mereka tuh generate ke AI bagaimana L-shape ini bisa membangun apa
ketika L-shape ini, misal nanti L-shape ini sudah diserahkan ke masyarakat Gaza kan, bagaimana possibility desainnya ketika mereka membangun sendiri? Oh, ketika vertikal, ketika tumbuh ke atas, ketika melebar itu seberapa luas, seberapa tinggi yang bakal mereka bangun itu nanti. Nah, eh, dengan menggunakan AI generated, mereka itu juga bisa melihat kemungkinan variasi desain dengan cepat gitu. Nah, kemudian juga bisa menyesuaikan dengan cepat menyesuaikan konteksnya Gaza sendiri. Jadi kayak menyesuaikan konteks kebutuhan mereka. Bagaimana desain perumahan Gaza yang lalu, kemudian bagaimana kebutuhan mereka terkait sosialisasi dan juga komunitas, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa AI ini juga membantu dalam pemilihan material gitu. Jadi material yang digunakan di sini ini sebenarnya mereka menawarkan kayak eh, material pasca perang itu kan banyak yang hancur gitu kan rumah-rumah. Nah itu tuh mereka menyarankan menggunakan kembali material itu untuk dipadatkan dan dibangun eh, rumah yang vertikal apa yang menjulang ke atas ini tadi, menjulang maksudnya menyesuaikan bentuk L shape itu tadi. Material yang digunakan adalah dari bangunan-bangunan yang sudah runtuh itu tadi, kemudian dipadatkan, kemudian dibangun, eh, dan juga ada material-material tambahan dari lokal gitu yang disarankan untuk apa dijadikan sebagai bahan membangun rumah ini tadi. Kemudian ini juga sebagai apa ya, meluaskan kreativitas dari arsitek sendiri ketika nantinya membangun, jadi kayak apa buat mencari konsep-konsep desain gitu. Kemudian next, nah teman-teman dari tadi yang beberapa hal yang sudah aku paparkan gitu ya. eh, Emang mungkin AI bisa membantu kita dalam membangun kembali Gaza kayak gitu. Mungkin kita kayak banyak pesimisnya dan juga kayak ini gimana sih case fire atau gencatan senjata ini kok banyak. Kok warga Israel ini seperti apa ya istilahnya nggak menepati janji, terus masih terus membombardir gitu. Tapi di sisi lain, eh, ini ya PBB di baru mengeluarkan statement di terakhir 23 Oktober 1 bulan lalu ya 1 bulan lalu mereka itu mempersiapkan eh, rekonstruksi atau perbaikan perbaikan eh, dua 25 rumah yang ada di Gaza. Jadi mereka memanfaatkan momen gencatan senjata ini untuk apa membangun kembali Gaza gitu. Jadi mungkin ketika kita pesimis dan juga kita tidak tahu bagaimana kabar mereka di sana, tapi sebenarnya ada badan-badan yang memanfaatkan hal itu untuk membangun kembali rumah yang ada di Gaza gitu ya. Karena sepesimis-pesimisnya itu kesempatan itu tuh uh, benar-benar bisa apa menjadikan mereka setidaknya bisa lebih baik dalam sementara waktu walaupun uh, ya kita tidak bisa memastikan janjinya Israel ataupun janji gencatan senjata ini, tapi kayak setidaknya mereka itu memberi harapan untuk apa masyarakat Palestina ini agar bisa hidup lebih baik gitu. Se- Sebenarnya itu dari aku. Next, mungkin sedikit banyak dari yang aku paparkan tadi. eh aku mau mengajak teman-teman untuk berdiskusi, berkontemplasi dan juga apa ya istilahnya kayak memikirkan kembali ini. Ketika Gaza di sana kondisinya seperti itu, di Palestina kondisinya seperti itu, kemudian sekarang ada kabar gencatan senjata yang walaupun tidak bisa kita, mungkin kita masih banyak pesimis terkait hal itu, tapi kita harus mempersiapkan diri gitu, karena ketika suatu saat nanti memang Palestina sudah siap untuk melakukan rekonstruksi pasca perang, eh, pasti mereka akan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang bisa membantu eh, perbaikan negara Palestina sendiri gitu. Jadi apa peran yang bisa kita ambil gitu? Apa yang kita siapkan gitu? Mungkin sesuai dengan bidang masing-masing dan juga bisa memaksimalkan apa ya
memaksimalkan potensi teman-teman masing-masing untuk mempersiapkan hal itu ketika suatu saat itu nanti terjadi. Bismillah. Oke, next. Terima kasih. Itu dari aku. Mungkin bisa ada diskusi lanjutan setelah ini. Oke, terima kasih Takia buat penjelasannya terkait hal ini ya. Apalagi ini menurut aku pribadi tuh cukup menarik ya, karena aku belum pernah nemu forum yang membahas Palestina tapi dari segi arsitektur. Bahkan dari penjelasan malam ini barangkali aku sih lebih ke baru tahu kalau ternyata bahwa ada orang-orang yang bahkan sudah memikirkan bagaimana membangun kembali Palestina pasca perang kalau misal suatu hari merdeka gitu ya. Bismillah. Oke, baik. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Untuk teman-teman di sini, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi ini, saya persilahkan. Di sini ada Mas Fadlur Rahman Rashid. Monggo mungkin bisa langsung on mic aja, Mas. Suaraku jelas nggak ya? Karena ini aku lagi di luar soalnya. Oke. Masih aman sih, Mas. Aman ya? Oke. Selamat malam semua ya. Selamat malam Mbak Lagi ya. Bila kita ketemu lagi, ternyata nggak nyangka bisa ketemu di forum ini. Iya lagi ya Ya, Allah, ini eh, kebetulan adik kelas saya, adik tingkat saya. Ya, silakan Rashid, eh, mau nanya apa? ya, ya, ya. Eh, Alhamdulillah ya dikasih kesempatan yang luar biasa sama-sama di jalan kebaikan ini ya. Mungkin aku mau nambahin aja sih ya dari untuk bahan diskusi juga untuk di malam hari ini. Eh, Bagus tadi penjelasannya terkait modular dan lain sebagainya ya. Mungkin nambahin sedikit referensi, dan ini dekat banget dengan kita. Jadi di 2002 itu ada bencana. Nah, salah satu dari tim ITS itu berangkat juga ke sana, membawa konsep rumah sementara dengan konsep knockdown. Jadi sistemnya itu kayak rumah rumah yang hunian sementara, tapi itu darurat gitu. Memang modularitasnya itu apa ya? Kayak udah ada, tinggal masang gitu lah. Apa sih ya? Jadi Iya, dia tuh kayak modular udah gitu. prefabricated. Ya. Nah, ya kayak gitu. Jadi udah ada dicetak segala macamnya, tinggal nanti dibawa ke sana dan dipasang gitu. Tapi untuk hunian sementara. Jadi menurut aku itu juga bisa jadi alternatif buat saudara-saudara kita yang di Palestina yang mungkin suatu saat ya, bahkan bukan suatu saat, eh apa ya, sesaat mungkin gitu, akan ada ancaman-ancaman yang tidak pasti gitu. Dan kita ngerasa udah tenang gitu, tapi kan kita nggak tahu ya siasat Zionis kan sangat licik gitu kan, oleh bisa menjadi sebuah inovasi ya. Bahkan ini emang dari Indonesia sendiri gitu. Jadi apa ya, itu bisa menjadi peran kita, menjadi kontribusi kita untuk Islam juga, untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sudah dijajah. Mungkin nanti bisa teman-teman searching sendiri ya, tapi juga bisa presentasi gitu. Namanya itu sistem knockdown, ada kok di internet, insya Allah kalian banyak menemukan gitu sih. Ini tuh sih tambahan ya. Nah, mungkin dari teman-teman dari Mbak Tia, dari Mbak Tia. Oke, terima kasih banyak Rashid sudah menambah bahan diskusi gitu ya. Karena sebenarnya ITS ini juga banyak apa ya berkontribusi di masyarakat luas gitu, termasuk di Surabaya ataupun bahkan ini tadi sampai di eh, Palestina juga. Eh, yang sebenarnya aku baru dengar ya, aku
benar-benar baru dengar kalau mereka emang pernah terjun sampai sana. Aku taunya ITS ini pernah turun ketika bencana di Aceh gitu. Mereka eh, tim dari ITS itu membantu apa rekonstruksi hunian sementara untuk mereka pasca bencana. Terus habis itu di Semeru juga ada Huntara dari ITS. Terus maksudnya yang mendesain ITS. Terus ini di Palestina ternyata ITS juga turun gitu ya. Sebenarnya emang banyak teman-teman apa ya istilahnya lembaga dan juga badan hukum yang apa concern terkait hal itu gitu ya, membantu mau turut membantu apa pembangunan kembali Palestina karena pasti apa rasa kemanusiaan kita itu kan ter apa ya terpanggil gitu ketika mereka mengalami bencana itu tadi gitu. Menarik sih ya knockdown ya. Jadi kayak itu kayaknya ini ya prefabricated. Jadi mereka sudah membawa bahan-bahan yang siap disusun di sana. Itu bentuknya tenda atau rumah, Rashid? Itu bentuknya rumah, tapi materialnya itu dari kayu gitu. Yang Oh, setauku ya dari kayu dan memang sementara aja. oh betul betul. Tapi sejauh ini udah dikembangkan jadi rumah-rumah permanen. Nah, betul itu. Itu tadi yang apa istilahnya kayak mereka tuh di sana mengungsi atau istilahnya hunian sementara tapi ternyata akhirnya sampai turun temurun gitu. Karena mereka masih hidup dalam ketidakpastian. Mungkin Ya, tugas kita oke. ya sebagai perancang peradaban Betul. Merasa yang terpanggil ya, dari Rashid. kita berjuang, iya, At least sebenarnya kita ini berjuang ya sesuai apa ya, bidang ya masing-masing. sesuai apa itu namanya yang kita ya bidang masing-masing. Mungkin dari teman-teman bisa donasi segala macamnya untuk inovasi-inovasi yang ada di kita. Betul, betul. Gimana tadi Mbak Nadia kayak ngomong sesuatu gitu? Enggak, udah cukup memvalidasi ya betul, setuju gitu. Oke. Oke, barangkali dari Mas Rashid ada tambahan lagi yang mau disampaikan atau dari Takia juga boleh. Belum ada ya? Terus mungkin itu Mungkin saja bisa deh next. apa yang bisa kita gimana gimana ya deh. Sudah cukup ya. Sedikit Enggak sedikit maksudnya dari yang tadi Rashid sampaikan sudah cukup. aku mau nambahin sedikit aja Oke. mungkin dari diskusi malam ini satu simpulkan gue terlalu kesimpulan dini sih mungkin nanti bisa dikembangin intinya kita bisa berkontribusi di bidang apapun gitu apa yang kita bisa berikan ya berikan gitu nggak bisa pakai dana ya pakai doa pakai maksudnya untuk kemerdekaan Palestina dan sebagainya gitu. Tentunya jangan sampai kita diam atas kezaliman yang ada gitu. Betul. Oke, setuju. Bergerak semampu kita pada saat ini gitu ya. Monggo Mut. Oke, betul. Baik, mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya ya, Mbak Danya Putri Alifa. Mungkin bisa disampaikan atau Mbaknya mau unmic langsung juga boleh. Monggo, Mbak. Terima kasih semuanya. Pertama, terima kasih Bu Materi atas materinya tentang Palestina housing. Keren banget sih. Hebat, hebat. Eh, jadi aku mau tanya dong. Mungkin Bu Materi tahu saya juga. eh kalau misalkan bangunan runtuh itu kan yang lagi dibahas itu kebanyakan karena perang. Nah, itu ada nggak sih bangunan yang disebabkan oleh bencana alam gitu? Barangkali pernah baca papernya atau pernah dapet info dari dosen gitu. Boleh nggak kalau tanya itu? Itu dulu deh. Boleh, Itu boleh. aja terima kasih. Tapi ini ya, sesuai dengan kapasitas saya dan juga apa ya, yang pernah saya pelajari aja gitu. Mungkin nanti ada teman-teman dari arsitek
mahasiswa arsitek juga di sini yang mau ikut menambahkan diskusi pada malam hari ini. Jadi untuk bangunan, istilahnya ini bangunan pasca bencana ya. Mungkin karena konteksnya sekarang Semeru erupsi lagi gitu kah, Alifa? Kayaknya kalau di Palestina itu pernahnya banjir sama Oh, kekeringan ya. Tapi kekeringan mungkin apa? Apakah itu menyebabkan bangunannya sampai rusak? Apa karena kebakaran? Aku oh nggak ini ngerti. Mungkin istilahnya, ya, ini bencana konteks alam di bencana alam Palestina. di Palestina gitu ya? Betul sekali. Oh gitu, oke. Terima kasih kakak materi. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau bencana alam khusus di Palestina itu aku belum pernah dengar dan belum pernah baca papernya ataupun info lainnya gitu ya. Cuman kalau bencana alam dalam konteks lain, eh, perumahan-perumahan yang hadir eh, setelah bencana itu kebanyakan kayak apa ya, solusi instan gitu ya. Jadi apa kayak itu tadi prefabricated, eh, apa ketika bahan-bahan bangunan itu didatangkan dari lokasi lain yang bisa disusun dan juga dirangkai langsung di tempat sehingga bisa langsung jadi rumah gitu. Jadi nggak perlu waktu lama untuk misalnya untuk menunggu semen kering atau menunggu apa ya istilahnya membangun dari pondasi dan lain-lain karena biasanya solusi dari eh, bencana untuk dalam konteks bangunan gitu ya eh, biasanya menggunakan modular, prefabricated atau itu tadi apa ya sesuatu yang dirangkai di tempat gitu dibawa dari luar lokasi bencana gitu sih Alifa. Untuk bencana di Palestina sendiri aku sebenarnya eh, belum mengeksplor lebih jauh selain bencana malapetaka yang disebut Nakba itu tadi. Maksudnya kayak istilahnya dalam konteks perang. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang pernah tahu bisa ikut sharing. Begitu Alifa? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Mungkin berarti kondisi alamnya sebenarnya aman-aman aja gitu di Palestina. Hmm. Oh gitu ya. Ya, terima kasih sarannya. Mas, terima kasih pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih Alifa. Baik, terima kasih Mbak Alifa buat pertanyaannya dan juga Takia buat penjelasannya. Karena kita masih mumpung masih ada waktu ya teman-teman, barangkali ada yang masih mau ingin bertanya. Mas Rashid mau bertanya lagi atau yang tadi? Oh, nggak mau menyambung aja sih, Pak. Oh, Kayaknya oke. ada yang kurang gitu. Tapi ini Oke. sepengetahuan. Jadi emang di Palestina itu kan eh, satu negara yang eh, sering apa ya? Berapa persen ya? Artinya akan dihadapi oleh saudara-saudara kita dekat-dekat ini adalah di akhir tahun itu mesti ada namanya musim dingin. Dan ketika bukan yang tua gitu. Jadi nggak bisa apa yang ada ya referensi ataupun contoh bangunan yang ada di konteks kita itu langsung diadaptasikan ke sana itu sendiri. Itu kan nggak bisa di copy paste on tempat gitu. Kan konteks-konteks yang ada di lokal gitu. Iklim kan seperti halnya pun benar ada namanya participatory design. Memperhatikan usernya sebagai apa sih yang dibutuhkan cek suara apa jelas nggak? Sampai mana? Sekarang sudah jelas, Mas.
Ini agak putus-putus lagi sih, Mas. Oh, ya, bagian gimana? Merancang bangun itu harus lokal dan kita memperhatikan kebutuhan sama ada istilah yang tempat itu berbeda dan kita berbeda. Jadi kalau di Indonesia bisa pakai, tapi belum tentu tuh Pak. Bisa pakai material yang sama dengan yang berbeda. Apalagi di tahunnya masih ada permasalahan di akhir tahun yang di karena ada musibah. Oh, jangan bisa, mungkin bisa dilanjut yang lain. Oke, mungkin dari Takia tadi ada tanggapan. Kayaknya tadi Mas Rashid terkendala Oke, soal listrik. oke. Terima kasih Rashid atas tambahan diskusinya ya. Tadi aku kayaknya nangkep dikit ya. Dikit banget karena sebenarnya se nggak stabil itu ya tadi kedengaran suaranya. Cuma ada dikit-dikit yang muncul gitu ya terkait iklim dan juga partisipatory design terus material gitu ya. Jadi mungkin dalam perumahan konteks dalam konteks bencana tentunya ketika melakukan renovasi ataupun perbaikan itu tadi sebenarnya sudah sedikit dibahas ya dalam hal perumahan Palestina gitu ya. Yang sebenarnya bisa diadaptasi juga ke, eh, ketika ada bencana di suatu daerah dan emang rumah mereka sampai harus dibangun ulang gitu. Ya tentunya perlu menggunakan participatory design dan juga bagaimana cara mereka mendapatkan material yang bahkan di tempat itu tuh lagi ada bencana dan juga susah gitu kan. Eh, itu bisa apa dengan apa itu tadi ya. Kalau participatory design itu sebenarnya banyak konteksnya. Jadi bisa dari material lokal juga yang ada di lingkungan itu ya udah pakai material seadanya yang memungkinkan dan juga kuat untuk bisa membangun rumah atau dari eh, apa emang dari luar gitu. Jadi kayak prefabricated yang memang apa kolom, dinding dan juga lain-lainnya itu emang dibuat di pabrik menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di apa lahan bencana itu tadi sih. Oke. Dan perlu desainnya perlu menyesuaikan dengan iklim setempat yang bahkan masih tidak stabil ketika dalam kondisi bencana. Ya, semoga bisa ditangkap ya teman-teman penjelasan dari aku. Oke, terima kasih Takia buat penjelasannya. Mungkin kita lanjut lagi ke Mbak Mirah atau ada yang mau disampaikan dari Mas Rashid. Kalau terkendala suara boleh langsung di chat aja ya, Mas. Monggo Mbak Mir. Oke, siap. Terima kasih Muti dan Taki. Masya Allah ya. Eh, tapi saya sedih banget karena tadi ada yang sempat harus keluar karena keperluan lain. Tapi ini saya catch up ya pakai apa namanya PPT dan Masya Allah ya. Kebetulan Taki tesisnya Mbak kemarin itu juga tentang housing gitu. Jadi anak ekonomi ini sok-sokan belajar housing gitu. Makanya tadi Oh, Masya bahas Allah. modular, prefabricated itu aku agak terpapar gitu. Jadi Iya. kemarin itu tesisku itu tentang wakaf untuk perumahan. Untuk Hmm. perumahan tapi bukan kondisi bencana ya. Cuman aku mempelajari semua kondisi. Jadi untuk masyarakat miskin, untuk kondisi bencana, untuk kondisi apa dan sebagainya. Cuman tadi yang pertanyaannya tadi di Palestina pernah bencana apa enggak ya? Kayaknya bencananya memang secara alam itu enggak ya. Mungkin musim yang mencekam dingin atau mencekam apa, tapi enggak yang akan menghancurkan hunian dan kebanyakan huniannya memang mungkin hancurnya itu ya karena kelakuan biadabnya itu itulah kayak gitu. Nah, terus habis itu tadi aku luar biasa aku sampai di stage baca halaman yang ini yang halaman membuat hunian partisipatif. Jadi ini menarik banget ya karena di sini kan disebutkan kalau dia
bisa memberikan kesempatan untuk masyarakat itu membangun wilayahnya sendiri-sendiri. Nah, ini dari ilmu arsitektur ya. Terus sama kondisi yang mungkin Taki tahu ya, di sana itu kan kayak sampai di titik udah nggak punya lahan masing-masing gitu loh, karena rumahnya udah bercampur jadi satu, udah jadi debu dan mereka sudah pindah, mungkin bahkan udah nggak tahu ya rumah mereka yang lama itu di sebelah mana. Nah, terus nanti kalau misalkan pakai ide yang membangun arsitektur partisipatif, itu kiranya nanti akan seperti apa? Karena itu kan apa ya, wewenangnya itu dikembalikan kepada masing-masing individu. Nah, itu nanti gimana kira-kira cara membangunnya? Karena itu menarik banget, bisa benar-benar mengembalikan izah marwahnya tiap keluarga gitu loh. Jadi aku sangat tertarik banget yang partisipatif, tapi tadi gimana caranya kira-kira ya kalau dari pandangan Dek Taki itu seperti apa. Nah, itu mungkin itu dulu, nanti aku akan sedikit nge-share ya tentang gimana kira-kira wakaf bisa membantu untuk inisiasi ini. Itu dulu Taki, silakan. Baik, Mbak. Terima kasih atas apa ya tambahan diskusinya. Mungkin aku mau sedikit merespon ini ya tentang terkait participatory design dikala ketika mereka itu di sana masih bencana gitu. Jadi tadi dari segi arsitektural kan ada resettlement, reconstruction dan juga mungkin masa depannya kayak gimana. Nah, sebenarnya emang ketika melakukan rekonstruksi atau ketika nanti mereka mau membangun kembali itu memang sebuah apa ya harapan yang mungkin terlihat bias gitu ya karena emang kondisi politik mereka masih tidak stabil. Nah, di sini rekonstruksi yang memang berhasil dilakukan itu ketika dilakukan di tempat pengungsian mereka, Mbak. Misalnya contoh kasusnya kayak di Lebanon, Yordania, di Yordania itu kan banyak banget pengungsi Palestina yang ada di sana. Di sana itu apa tenda-tendanya tuh bahkan udah bentuknya permanen gitu. Sebenarnya eh, partisipatory design itu bisa jadi saran gitu ya. Bisa jadi saran buat apa pemerintah setempat yang eh, apa ya memberi hak kepada Palestina untuk bisa mengungsi di negara mereka eh, Hmm, bahwasannya kalau bisa mereka itu tadi diberi hak untuk apa membangun kembali rumah mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi hmm, karena kalau memang dibangun di Palestina memang masih belum stabil, jadi mungkin oke. paling dekat bisa diterapkan itu di daerah pengungsian yang mereka Hmm. tinggali gitu sih, Mbak, menurutku ya. Oke, oke, oke. Berarti ini masih dalam konteks mengungsi di negara lain ya, belum di negaranya sendiri. Tapi sangat mungkin kan nanti Betul. kalau misalkan sudah stable semuanya dan diidentifikasi gitu ya, berapa kakak untuk satu wilayah dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, terus tadi aku terpantik banget ya untuk menambahkan diskusi itu di slide 13-nya siapa? Taki ya, yang tentang the ceasefire gives hope for refugees and NGOs to begin Hmm, reconstructing Palestinian housing. Jadi itu kayak oh ini ada harapan baru gitu ya kalau ini sudah mulai mereda dan kondisi gencatan senjata itu benar-benar ditaati gitu ya dan sudah mengarah kepada kemenangan insya Allah. Nah itu bisa mulai gitu. Jadi aku kayak bayangin kita sudah tidak fokus ke ngurusin logistik mereka aja gitu ya, nggak yang cuman nge-support makanan pakaian dan sebagainya, tapi sudah mulai itu tadi prefabrication modular itu sudah mulai kita kirimkan ya. Jadi ada pembangunan rumah tidak tetap ya, jadi rumah tidak tetap atau rumah yang dibuat dari bahan-bahan yang sudah dibuat di pabrik gitu kan ya kalau prefabrication itu. Jadi benar-benar, sudah benar, Mbak. dibuat di pabrik terus nanti dipindah ke wilayah lain kayak gitu. Nah, yang sedikit yang aku pelajari sebenarnya memang instrumen di keuangan sosial Islam ya termasuk wakaf itu bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan kemarin yang pertama kali tak sampaikan ke Muti kan aku mikir ya, ini gimana cara bangun kembali dan apakah kita harus ngirim material ke sana ataukah seperti apa? Soalnya kan kalau mau mereka disuruh nyari materi sendiri di wilayah mereka kan kayak nggak mungkin gitu kan karena ya dengan kondisi yang parah jadi pasti harus menerima transferan dari luar wilayahnya gitu termasuk dari negara-negara yang mungkin bisa gitu ya untuk membuat rumah-rumah modular tadi kayak gitu. Jadi itu teman-teman salah satunya itu bisa pakai wakaf gitu. Jadi karena rumah sebenarnya kalau dari hasil kajianku kemarin itu memang wakaf itu sering gitu ya membantu digunakan untuk membangun kembali negara yang rusak termasuk di Aceh. Jadi di Aceh setelah ada tsunami itu kan benar-benar hancur kan. Nah, itu
Turki itu mengirim dana untuk membangun kembali beberapa desa di Aceh kayak gitu tuh diakatkan sebagai wakaf kayak gitu. Jadi benar-benar itu digunakan untuk membangun kembali tapi ya tentu seperti tadi konsepnya ya materialnya dari luar wilayah Aceh dan dua apa namanya dua desa itu benar-benar dibangun kembali gitu. Aku belum spesifik sih sampai dia itu didirikan rumah per rumah atau hunian kayak rusun gitu. Nah itu dua hal yang dua-duanya possible gitu. Cuman kalau bisa hunian yang tadi ya dikembalikan ke kebutuhannya masing-masing itu pasti menambah apa ya kebahagiaan terus izah marwahnya setiap orang setiap kakak gitu ya di Palestina itu pasti akan kembali secara sempurna kayak gitu. Jadi itu sih apa harapan baru ya dan aku juga kayak oke ini mungkin bisa jadi narasi baru tentang kita membangun lagi Palestina mungkin bisa kolaborasi Muti kita nanti nulis bareng gitu ya pakai instrumen keuangan sosial Islam Ya buat Allah. bangunnya terus Muti lagi Taki Taki apa namanya ngedesainnya gitu kira-kira butuh apa sih untuk membangun ulang Palestina gitu nah dananya nanti aku yang mikirin meskipun masih angan-angan ya kayak gitu jadi nanti bisa apa namanya itu. Oh iya, arsitektur modular itu ada yang inside dan X itu. Ah, ini perlu dong dijelasin. Aku kayaknya belajarnya nggak sampai segitunya. Eh, in situ dan ex situ. Nah itu ya intinya gitulah teman-teman yang bisa tak bagikan tadi di slide terakhir itu yang paling memantik ya untuk aku yang orang ekonom Islam terkait harapan baru dan gimana kontribusi kita. Nanti kita nantikan ya kalau tiba-tiba ada donasi untuk membangun rumah-rumah di Palestina. Wah itu Masya Allah bakalan jadi semangat baru untuk kita juga beramal beramal bersama-sama. Gitu. Ini boleh dong kalau Taki ada pemahaman, misalkan Rashid berhalangan Oh, menjelaskan. oh iya, boleh. Boleh aku bantu. Nanti mungkin kalau Rashid mau menambahkan gitu ya, sepemahamanku. Jadi Hmm, emang modular sama prefabricated itu beda gitu ya. Cuman beda. di modular sendiri, strategi dalam apa perumahan modular itu emang ada dua, in situ sama ex situ. Hmm, Jadi in situ itu ketika dia itu dibangun dari material yang ada di situ, tapi bentuknya tuh modular. Modular itu kan intinya itu tadi Mbak, apa kayak modul-modul gitu. Jadi kayak kalau kotak ya hmm, udah kotak semua, kalau L shape kata, L shape iya. semua gitu. Tapi itu Hmm, bisa dari material lokal dan juga material yang ada di sekitar situ. Bahkan ini ya puing-puing bangunan itu bisa hmm, digunakan lagi untuk membangun jadi bahan material bangunan yang baru gitu digunakan lagi. hmm. Nah, yang X itu tadi prefabricated itu tadi. Jadi apa Oh, sih. dihadirkan dari luar gitu. Jadi bisa Hmm, dalam bentuk kolom bangunan yang udah jadi tinggal disusun dan hmm, 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 dinding-dinding yang udah sesuai dengan ukuran desain langsung hmm. dibawa ke sana dan nanti di sana disusun kembali di lokasi yang terdampak itu tadi. Terus sebenarnya terkait badan wakaf itu tadi ya Mbak ya, eh, aku sendiri kan juga sebenarnya kerja di yayasan ya di sebuah badan amil zakat gitu ya. Eh, Ya beberapa kali memang apa dana-dananya itu dialokasikan untuk perbaikan eh, musibah bencana gitu. Yang terakhir kemarin ada banjir Bali itu kami di sana mengirim buat bantu membangun masjid di Bali. Terus habis itu ini Semeru lagi erupsi, kita membantu bantuan tapi bukan dalam bentuk rumah gitu. Nah, ini tadi dari PPT terakhir yang aku sampaikan ya, yang apa kabar terbarunya di yang terkait Palestina, yang terkait arsitektur lebih tepatnya ya. Jadi UNRWA atau Unhabitat PBB yang membahas terkait perumahan dan juga pemukiman dan juga Palestina itu tadi, sebenarnya mereka tuh emang sudah banyak merencanakan, Mbak. Sudah banyak usulan yang datang sampai ke mereka bahkan mereka juga merencanakan sendiri terkait bagaimana nantinya Palestina ini ketika emang sudah eh, selesai apa konflik perangnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan setelah itu gitu. Bahkan saat ini mereka lagi melakukan funding. Jadi Jepang itu udah mau apa ya di kala gencatan senjata ini Jepang itu sudah menginisiasi ya bahkan yang negara non Muslim gitu ya mereka menginisiasi dalam hal funding jadi mereka udah ini tadi kalau yang dari Mbak Mirah ceritakan mungkin istilahnya kayak Turki ya yang membantu apa Aceh untuk perbaikan atau rekonstruksi. Nah ini Jepang itu udah memberi dana kepada Palestina untuk melakukan rekonstruksi di jalur Gaza gitu untuk memulai eh, sebagai permulaan itu ada 25 rumah yang nanti akan direkonstruksi selama masa gencatan senjata ini gitu dari di kabar terbarunya dari tanggal 23 Oktober bulan lalu. Gitu, Mbak.
Oke, Masya Allah Gitu. menarik banget. Aku mau searching habis ini. Tapi Benar ini dan tadi aku masih agak nggak paham yang in situ ya. Yang ex situ oke lah. Tadi kan prefabrication, jadi nah, dikirim dari satu wilayah. Nah kalau in situ itu kan, maksudnya aku melihat kayak material apa yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan kondisinya itu kan udah puing-puing banget. Mungkin pasir ya yang ada. Tapi kalau misalkan apa bangunan yang hancur itu kan kayak kita nggak bisa puzzling gitu kan, karena dia sudah benar-benar hancur gitu. Nah, itu gimana, Taki? benar sih Mbak, untuk bangunan dalam konteksnya in situ ini tadi Mm, sebenarnya aku juga mm, belum me- memahami lebih dalam gitu ya, eh, terkait bagaimana menyusun bangunan. Cuman dari paper-paper yang mm. tadi aku baca gitu, bagaimana bangunan-bangunan puing-puing ini bisa dimanfaatkan kembali itu memang nggak bisa secara mentah kita pakai gitu. Ah, Tapi emang mm, ada perlu suatu bahan gitu. Jadi istilah mereka kayak mm, dipadetin lagi gitu. Mungkin Mbak kalau pernah mm. lihat film apa Wall-E ya. Di robot-robot itu. Quality, iya. Itu jadi kayak dipadetin, terus habis itu sampai mereka itu menyatu gitu bahan-bahannya, dan ditambahkan elemen lain gitu mungkin yang bisa menyatukan lagi, dan itu pasti perlu belajar lebih lanjut untuk mempelajari itu ya. Tapi dalam konteks yang udah kita bahas sebelumnya tadi, jadi bahan-bahan bangunan yang udah hancur itu bisa dipadatkan dan digunakan lagi untuk membangun uh, perumahan nantinya gitu. Nah, betul. Oke, Eh, oke. Masya Allah. Ya, dan arsitektur modular yang in situ, ex situ tuh sebenarnya sudah ada standar-standarnya, sudah ada kayak apa ya, model-model dan juga strategi apa aja yang nanti sekiranya sesuai sama tempat itu gitu. Masya Allah. Keren banget, keren banget. Oke, siap, Taki. Aku jadi dapat update juga ya, karena ini, apa namanya, informasi baru juga yang tadi Taki sampaikan. Mungkin itu aja dari aku. Mungkin bisa dilanjutkan sama yang lain. Terima kasih, Taki dan Muti. Oke, terima kasih juga Mbak Mirah dan juga Takia buat diskusinya tadi. Mungkin ini aku bacain yang dari kolom chat ya, Tak. Yaitu ada Muzaki. Apakah ada kewajiban bagi pengungsi baik bencana alam dan korban perang untuk membayar sewa hunian? Atau bagaimana layaknya terkait sewa menyewa refuge ini? Bebas ke siapapun yang mau jawab sebenarnya. Terus, tadi kan ada beberapa kali reconstruction camp. Nah, terus ada komplain dari pihak pengungsinya. Semisal ada media yang nge-framing bahwa masyarakat Palestina itu nggak bersyukur, sekiranya gimana kita nge-counter statement sejenis agar memahamkan kepada yang awam dan orang yang terpapar alergi Palestina. Mungkin Takia atau mungkin Mas Mbak yang lain ada yang punya jawaban atau pandangannya boleh disampaikan biar kita saling berbagi dan berdiskusi di sini. Monggo Mas Mbak. Oke. Yang lain kalau ada yang mau bantu, yang mau ikut diskusi, monggo. Tapi aku mau coba sedikit menjawab sih yang terkait ini ya, kewajiban bagi pengungsi. Sebenarnya aku juga tadi selama aku baca-baca dan juga menyusun materi ini kan akhirnya juga tahu gitu ya terkait apa sistem mereka mengungsi itu. Jadi karena emang dalam konteksnya mereka itu mengungsi dan tidak membawa bekal gitu ya, istilahnya ya udah nggak punya apa-apa lagi gitu loh. Apa dikasih bantuan, dikasih tenda dan juga rumah sementara untuk mereka tinggal gitu. Nah, konteks yang bayar sewa ini tadi tuh yang pengungsiannya itu masih ada di dalam Palestina gitu. Jadi ketika setelah Qatar itu membantu merekonstruksi dan membangun bangunan baru gitu ya, bangunan bangunan baru yang bentuknya kayak seperti hotel itu tadi yang aku lihatin yang Humid Humid City gitu ya. Di situ tuh dikasih apa ternyata ada sewa bayarnya gitu loh yang bahkan mereka itu akhirnya nggak tahu gitu loh ternyata bayar gitu mereka sendiri tuh juga nggak ngerti gitu kayak kita loh udah nggak mampu misalnya kayak nggak mampunya tuh dalam hal kita nggak ada pekerjaan gitu terus suruh bayar tuh pakai apa nah akhirnya pada kenyataannya eh, ketika apa mereka ditagih nggak bisa bayar akhirnya berjalan selama bertahun-tahun akhirnya ya udah gimana lagi apa pemerintah Palestina akhirnya menormalisasi hal itu gitu kayak ya udah nggak apa-apa karena memang belum bisa bayar gitu sampai tahun selanjutnya dan akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka itu tadi kayak yang ya ini emang nggak sesuai sama mereka nggak sesuainya karena eh, itu terlalu mewah bahasanya buat
pengungsi gitu, sehingga bayarnya itu terlalu tinggi buat mereka yang nggak punya pendapatan gitu. Jadi itu tadi pentingnya participatory design gitu. Jadi kalau emang disuruh bayar ya nggak apa-apa, tapi boleh dong didiskusikan seberapa mampunya nanti mereka bayar dan mau nggak kalau dibayar segitu. Akhirnya nanti kan desainnya bisa menyesuaikan seberapa mampu mereka membayar gitu. Terus ini ya, eh, tadi ada beberapa kali reconstruction camp refugee-nya terkait komplain pengungsi Palestina. Terus gimana kita akhirnya membaca dan apa melihat masyarakat Palestina kok kayak nggak bersyukur gitu. Tapi sebenarnya selama aku baca-baca berita Palestina kayak aku menyadari apa ya, itu adalah sifat yang manusiawi nggak sih ya? Walaupun mereka di sana ya konteksnya kan yang Allah pilih untuk mendapat ujian itu gitu ya. Tapi mereka kan juga eh, gimana ya? Ya manusia kayak punya punya sifat-sifat dasar seperti kita yang kayak kalau emang hak kita nggak terpenuhi selama kita masih bisa bersuara ya mereka akhirnya bisa menyuarakan. Nah, yang tadi dari studi case yang aku paparin, yang mereka protes sama desainnya pemerintah, itu tuh emang desainnya belum dibangun. Jadi ketika mereka itu emang menyampaikan ke masyarakat Palestina ini loh mau direncanakan pembangunan gitu. Tapi apa desain plan plan itu semuanya udah jadi kayak desainnya udah jadi gini-gini tinggal mau membangun ternyata nggak sesuai sama mereka. Akhirnya karena memang belum dibangun dan belum dimulai pembangunan itu kayak masih dalam bentuk desain itu masih bisa didiskusikan lagi sama Palestina akhirnya apa ya berubah total gitu loh di rencana desain mereka yang awalnya temanya atau apa ya ya modelnya itu kayak modern dan juga individualis dan juga apa minimalis gitu akhirnya menyesuaikan dengan konteks mereka yang sebelumnya itu rumahnya itu pedesaan kayak menyediakan communal space yang mereka akhirnya bisa berkumpul di sela-sela apa bangunan itu diluaskan gitu tapi bangunannya ditinggikan jadi vertikal karena mereka tetap perlu banyak lahan gitu itu sih. Oke, oke, menarik banget. Dan ini bikin lebih jelas banget sih. Soalnya tadi aku membayangkan ketika kamu bercerita tentang ada proses, apa namanya, protes gitu ya dari masyarakat Palestina yang ternyata sudah dibangunkan. Aku awalnya kira sudah dibangunkan satu bangunan baru mereka protes gitu. Nah, ini kan bahaya banget ya. Jadi kayak Hmm. pedang pedang bermata dua, kita mau mau nge-counter, tapi kok kenyataannya kayak gitu. Oh, ternyata itu tuh masih dalam tahap planning gitu. Dan kalau dalam tahap planning ya ini sangat wajar sih menurut aku dan masuk akal juga. Dan itu kayak mencoba meluruskan timelinenya juga. Berarti kan tadi yang di Hamad City ambruk baru ada perencanaan untuk bikin master plan baru dan ini ditawarkan ke masyarakat Palestina yang mengungsi di sana, lalu masyarakat ternyata memberikan protes dan mencoba mengusulkan yang sesuai kebutuhan mereka. Gitu nggak timelinenya? Nah, ini beda beda study case, Mas. Oh gitu. Untuk yang mereka menyarankan sesuai dengan apa keinginan mereka itu ada konteksnya ada di pengungsian di Lebanon. Jadi di Nahar El Barat yang mereka itu bisa komplain ke pemerintah Lebanon ketika mereka mengusulkan desain apa rencana desain mereka, desain planning mereka. Tapi yang di Hamad City itu memang bantuan dari Qatar kan ya, yang emang udah dibangun berdasarkan desain plannya mereka dan juga pemerintah Palestina yang ternyata nggak sesuai sama Palestina, yang nggak sesuai sama warga masyarakat sekitar. Nah, tapi setelah kehancurannya, itu sebenarnya ya mungkin karena di sini kita ya belajar bersama, aku belum meriset kembali sih Mas, apa gimana update-annya si Hamad City ini setelah dihancurkan gitu. Karena dia kan berada di jalur Gaza yang mana emang itu masih dibombardir ya. Jadi saya kira memang masih belum ada tindak lanjut sih. Oke, oke, oke. Clear enough. Thank you. Oke, terima kasih Takia buat tanggapannya. Mungkin Mas Rashid ada yang mau disampaikan atau ditanggapi dari diskusi ini. Suaranya belum kedengeran, Mas. Teman Taki S1 apa S2 ini, Rashid? Satu Mbak.
Oh, Masya Allah. Adik tingkat, adik tingkat. Oh, ada tingkat. Wah, luar biasa ini. Mangga, Dia dites emang lagi Rashid mic-nya. Apa, Dek, tadi? nggak nih, Rashid sebelumnya kayaknya juga pernah ngisi materi terkait arsitektur Islam di Uh, YN, di Yuk Ngaji ya. Ya nggak sih, Wah, Rashid, kalau nggak salah. part 2 sih ini. Rashid, bisa nggak ini dilamar dari sekarang? Di YN, gede berarti. Arsitektur Islam. Sambil nunggu dong, mau tanya ini tadi, kamu yang building Islamic environment itu maksudnya masih dari sisi arsitekturnya atau memang sosialnya juga? Tadi loh, kepakarannya Taki. Ah, itu sebenarnya masih rencana topik tesis ya, Mbak ya. Dan saya Oh, masih semester 1. Jadi kayak Masya masih Allah. eksplorasi, banyak eksplorasi. Cuman emang bidang apa ya? Emang yang aku minatin itu jadi rencananya Mhm. karena S2 kan nggak bisa merumuskan suatu prinsip ataupun membangun sebuah teori gitu kan. Karena Belum, belum. outputnya di S2 kan nanti Tiba-tiba ini S3 kan. nanti. Iya, stop. Ini belum selesai. Oke. Jadi apa build Islamic environment-nya itu lebih ke Mhm. mengidentifikasi sih Mbak nanti rencananya ya ya Allah. Hmm. Cemas gak sih Gak aku apa-apa, aja belum kita melaksanakan. doakan ini. Ya. Jadi rencananya di Mhm. di topik tesis yang aku rencanain itu kayak mau mengidentifikasi elemen-elemen yang bisa membangun apa membangun lingkungan Islami gitu. Jadi dari Hmm. elemen arsitektural dan juga Oh. sebenarnya arsitektural itu banyak interdisiplinnya sih Mbak. Maksudnya kayak apa bisa terkait dengan psikologi, bisa terkait dengan apa ya banyak disiplin lain gitu kan ya. Tapi Hmm. dari konteksku itu sih kayak how to membangun apa lingkungan yang Islami itu bisa terlihat dari gimana sih? Pokoknya elemen arsitektural itu bisa membantu untuk membangun membentuk lingkungan yang Islami atau lebih fokusnya lagi bisa membantu menghidupkan spiritualitas kita gitu. Wow, that's amazing. Nanti tiba-tiba ada kota syariah, kota yang tersertifikasi syariah itu mau Taki. Jadi dia apa namanya dari arsitektur terus apa namanya layoutnya Mohon gitu doanya. mungkin ya. Gak apa-apa dong, kan kepakaran baru. Ini Rashid sudah ada 2 device, mungkin udah lebih clear. Halo, halo, tes, tes. Kalau dari Ah, sini, suara aku lebih jelas ya? iya iya lebih jelas, alhamdulillah. Ah, oke, alhamdulillah. Soalnya lebih enak langsung ngobrol gitu. Oke. Gimana? Aku yang nambahin. Iya, silakan, silakan. Oke. Terkait apa ya yang tadi ya? Oh ya, participatory design. Itu kebetulan juga salah satu fokusan aku di arsitektur di tema-tema terkait social housing yang kalau di tes itu ada laboratorium perumahan dan pemukiman. Jadi ada satu study case di Amerika namanya Oke. Fluid Terima kasih Fluid to sharingnya Grow. Rashid. Aku kebetulan juga di lab Perumkim di Oh S1 iya, dan insya Allah nanti ambil di Perumkim juga. Dan emang dari social housing ya istilahnya. Kan kalau di arsitektur itu ada social housing sama commercial housing ya. Jadi kalau commercial housing ya, itu istilahnya kayak top down gitu. Jadi yang emang dibangun dari awal kayak perumahan-perumahan komersial sekarang gitu yang emang ditawarkan nih udah ada desainnya seperti ini dari suatu agensi atau dari suatu perusahaan kayak gitu ya. Itu maksudnya kayak ke formal housing gitu karena emang udah ditentukan dari awal. Dan juga social housing yang apa non profit istilahnya kayak misal pemerintah membangun rusun, terus habis itu tadi membantu bencana atau apa ya ketika
misal arsitek itu kayak diajak kerjasama untuk merenovasi suatu bangunan sosial kayak gitu. Nah, itu pasti menggunakan participatory design karena menyesuaikan dengan usernya. Nah, kalau perumahan kan karena dia komersial, kayak dia mungkin bisa request by user gitu ya, tapi pasti ada tambahan dan juga apa ketentuan-ketentuan lainnya yang apa menyesuaikan dengan perumahan dan juga regulasi mereka gitu. Nah, ya benar. Halo. Mungkin tambahan lagi ya terkait yang tadi study case di Fruit Ego di Amerika. Jadi itu pemerintah Amerika membuat social housing, apa itu namanya kayak pemukiman kumuh, itu dibikinkan rumah susun. Tapi pada akhirnya rumah susun itu dihancurkan karena tidak sesuai dengan maunya user. Bahkan di dalam rusun tersebut itu dijadikan lokasi kriminal untuk transaksi narkoba, kemudian untuk halo, oke. Jadi pentingnya participatory design sebelum membangun rumah atau perumahan sosial itu adalah kita menampung aspirasi-aspirasi dari usernya dulu, dari masyarakatnya dulu, baru nanti diterjemahkan oleh seorang perancang atau seorang arsitek dengan mempertimbangkan berbagai hal ya, dari sisi ekonominya, dari sisi apa tuh bahan bakunya, keterjangkauan dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin tambahan ya. Kemudian boleh nggak aku menyambung tadi ya terkait arsitektur Islam? Ya. Kebetulan banget juga aku sebagai ketua Muslim Rancang Bangun itu komunitas arsitektur Islam. Kemarin alhamdulillah dapat kesempatan untuk berpartisipasi di acaranya IAI Jatim ya, HUT IAI Jatim di Unmar gitu. Aku setuju banget dengan Mbak Taki gitu. Bahwasanya arsitektur itu dapat mempengaruhi perilaku. Mungkin aku share screen ya, boleh nggak? Ini soalnya topik teh aku. Mohon doanya juga teman-teman, aku lagi TA soalnya. Mabruk, mabruk, mabruk. Jadi sedikit ya terkait topik teh aku. Ini kelihatan ya di screen. Terlihat, terlihat. Oke, baik Bismillah. Jadi judul teh aku itu Pondok Madani, manifestasi peradaban Islam dengan pendekatan restriktif perilaku. Yang dimana latar belakangnya adalah premis awalnya adalah arsitektur dapat membentuk perilaku dan perilaku dapat membentuk arsitektur. Gitu. Nah itu tercermin dalam sejarah peradaban Islam dengan geometri, dengan tata ruang dan lain sebagainya gitu. Dan saya melihat bahwasanya di Indonesia ini punya spesialisasi, punya hal yang unik gitu dalam pendidikan Islam, khususnya di pondok pesantren. Yang dimana pondok pesantren itu punya otoritas tersendiri dalam mengatur civilisasinya. Nah, di situ coba kita bedah gitu. Bagaimana pengaruh antara geometri, tata ruang, dan lain sebagainya itu dalam membentuk perilaku yang Islami. Gitu. Mungkin itu aja sih sekilas. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada teman-teman yang mau bergabung di Muslim Rancang Bangun, aku welcome banget gitu. Untuk belajar arsitektur Islam, ekonomi, segala macamnya. Karena di kami pun nggak hanya dari teman-teman arsitektur,
tapi dari sipil juga ada, dari interior ada, dari rumput keilmuan yang lain ada. Soalnya memang arsitektur Islam itu nggak hanya berbicara soal bangunan, bentuk bangunan dan sebagainya, tapi sampai kalau kita melihat dewasa ini perkembangan ekonomi syariah, bahkan properti syariah itu sangat berkembang pesat gitu. Nah itu bisa kita kaji satu persatu dari segala keilmuan yang ada untuk satu visi yang sama. Ya itu saya mungkin sedikit dari aku ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mas Rashid buat tanggapannya. Barangkali Mas Mbak ada yang mau menanggapi atau bertanya lebih lanjut terkait materi yang sudah Takia sampaikan hari ini. Belum ada Mungkin aku atau mau dikit oh ya boleh tak monggo. nambahin dari yang tadi Rashid sampaikan ini. Sebenarnya menarik sih Rashid ya, apa komunitas Muslim merancang bangun gitu. Sebenarnya dulu aku kayak sempat mau bertanya dan juga apa ya, ya mungkin apa tertarik pengen join juga gitu. Cuman gak tahu ya kesibukan di sekitar itu sampai akhirnya melupakan tujuan itu dan akhirnya dipertemukan lagi di forum ini gitu. Jadi sebenarnya ini tadi ya yang disimpulin Mbak Mirah ya, arsitektur itu bisa membentuk perilaku dan juga perilaku itu bisa membentuk arsitektur ya, membentuk arsitektur. Jadi bagaimana arsitektur itu dibentuk sesuai perilakunya manusia dan juga ya itulah. Nah, kebetulan tadi yang Rashid bilang ya aku juga terkait tentang apa build Islamic environment, jadi membentuk aku ngerancang ini sih pesantren pesantren gitu, pesantren yang apa berdasarkan apa Islamic. Kok lupa sih. Nah, berdasarkan apa prinsip Islam gitu. Prinsip Islam yang aku ambil dari suatu apa sumber referensi gitu. Jadi ada 3 prinsip yang yang aku persempit gitu. Pokoknya istilahnya ada privacy, modesty, and hospitality dalam pesantren Quran mahasiswa gitu. Di Mulyas. Mbak kalau tahu di Grand Peninsula di situ ada lahan kosong karena di Surabaya itu udah sangat-sangat langka lahan kosongnya gitu. Cuman belum ada fundingnya, jadi tidak tidak terrealisasi ya. Hospitality, privacy, modesty, and hospitality dalam suatu rancangan apa pesantren mahasiswa gitu. Mungkin kayak sudah sangat jauh ya Mbak Mutia diskusi kita pada malam hari ini. Ini nggak apa-apa lah ya karena menambah insight juga lumayan lah ya. Kapan lagi bahas arsitektur di sini? Oke, karena jamnya sudah menunjukkan pukul 21.21. Sebelum aku tutup, barangkali ada yang mau bertanya lagi terakhir. Kalau belum ada, mungkin Takia bisa, karena belum ada ya mungkin. Takia bisa kasih closing statement-nya sebelum kita tutup forum ini. Monggo, Tak. Apa ya closing statement? Yalah, saya tidak terpikirkan tadi menyiapkan closing statement. Kamu tidak bilang sih, gak gue. Ini kita bisa rencanakan tadi di awal. Oh, nggak bercanda. Ya udah, mungkin ini improvisasi aku aja ya. Jadi mungkin kita sekarang di kesibukan kita masing-masing dan juga peran kita masing-masing yang ada yang melekat dengan kita saat ini gitu. Kita perlu sadari lagi tujuan utama kita apa di dunia ini gitu ya. Mungkin ya untuk beribadah dan juga saling membantu sesama manusia dan kita lihat di eh, luar sana masyarakat Palestina itu tentunya masih sangat butuh bantuan kita gitu. Jadi kita perlu mempersiapkan diri kita peran apa yang nanti bisa kita ambil gitu. Jadi apa gap
mungkin kita bisa sambil mencari gitu apa yang masih kurang gitu, apa yang belum dibahas sama banyak 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 orang di sana. Dan ketika saya baru terjun, mungkin lebih fokus di hari ini, ternyata di luar sana yang bahkan non non Islam gitu, negara non Islam itu sudah lebih jauh gitu merencanakan apa rekonstruksi Palestina itu sendiri. Jadi eh gak apa-apa teman-teman kayak gitu, kayak ya udah, kita tetap usahakan semampu kita. Kita kalau emang apa usahakan semampu kita, dan juga apa maksimalkan apa yang kita bisa sesuai dengan bidang kita untuk membantu saudara kita di sana, karena Palestina itu adalah apa ya, saudara, selain saudara kita dan juga masa depan umat Islam ada di sana gitu. Baik, itu tadi dari aku. Terima kasih banyak atas kesempatannya, teman-teman Afisman dan mbak-mbak, mbak-mbak, mas-mas kalian. Membuat aku lebih banyak belajar juga. Ya, Oke, sekian mungkin. terima, terima kasih Takia buat sharing-sharing dan diskusinya pada malam hari ini. Mungkin tadi closing statement Takia bisa menjadi penutup juga ya teman-teman buat forum kita pada pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, em, kita dokumentasi dulu kali ya. Nah, mungkin Mas Mbak yang bisa on cam, monggo bisa on cam langsung buat dokumentasi sebentar. Eh, aku hitung 10 mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Eh, SS dari sekarang. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Nah, sudah. SS. Biasanya S Muti. Oh, oh ya Mbak. Oh ya, oh lupa. Ya, monggo monggo. Yang bisa tanganku nggak bisa kayaknya. SS-nya dua. Oke. Lihat siapa yang Yang kebalik Muti. Siapa yang kebalik? itu yang Mas Zaki yang benar. Nah, Mas Zaki sama Melvin yang benar. Itu berarti kanannya di atas tuh Mbak. Nah, Oke, nice. oke. 1, 2, 3. Ya, Oke. oke. Berakhirnya dokumentasi pada hari ini, maka saya selaku moderator memohon maaf atas segala salah kata dan juga perilaku yang mungkin sengaja atau tidak sengaja ketika memandu forum kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Mbak dan teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Jazakumullah khair, Taki, Muti, semuanya. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak. Sami, luar biasa Taki. Insya Allah. Selesaikan Allah akhirnya. takut. Semakin dipikir semakin kalau udah selesai alhamdulillah. Keren. Semangat Aku semangat. izin pamit ya. Yeay. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Mas Mbak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.